Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda berdiri di antrian panjang kantor pemerintahan gitu? Kayak mungkin pas lagi ngurus izin usaha atau bayar pajak, terus tiba-tiba merasa frustrasi yang luar biasa. Saya rasa hampir semua orang pernah ngalamin momen itu ya. Kan, di satu sisi Anda berhadapan dengan birokrasi yang terasa kaku banget, dingin, dan beroperasi persis kayak mesin. Pokoknya kalau formulir Anda kurang satu stempel aja, Anda disuruh pulang. Nggak ada tawar-menawar. Nggak peduli rumah Anda jauh atau Anda udah antri berjam-jam ya. Nah itu, tapi di sisi lain sebagai warga negara yang bayar pajak, Anda tentu menuntut adanya keadilan, empati, dan layanan yang benar-benar peduli pada situasi unik Anda. Perasaan campur aduk yang Anda alami di depan loket itu sebenarnya bukan hal yang kebetulan loh. Ternyata pengalaman sehari-hari Anda ini adalah hasil langsung dari tarik-menarik sejarah pemikiran yang udah berlangsung selama lebih dari 120 tahun. Dan apa yang menarik di sini adalah loket pemerintahan tempat Anda berdiri itu pada dasarnya merupakan medan pertempuran. Sebuah medan dari perdebatan akademis yang sangat panjang. Selama lebih dari 1 abad, para pemikir, sosiolog, dan ilmuwan politik udah berdebat keras soal bagaimana seharusnya sebuah negara itu dijalankan. Dan jujur aja, perdebatan ini tuh nggak pernah benar-benar nemuin garis akhir. Nah, itulah yang jadi misi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal membedah sebuah materi sumber yang sangat fasih merangkum sejarah perdebatan tersebut, yaitu buku Public Administration Theories karya Lee Seng-dong. Buku ini tuh seolah menyimpan peta rahasia gitu ya, untuk memahami cara kerja mesin pemerintahan di seluruh dunia. Oke, mari kita urai hal ini. Ya, silahkan. Teori administrasi publik menurut buku ini tidaklah statis. Anda tuh harus ngebayanginnya kayak sebuah pendulum raksasa yang terus berayun dari satu masa ke masa lainnya. Pendulum ini berayun di antara dua kutub yang sangat ekstrim. Kutub instrumental rationality atau rasionalitas instrumental di satu sisi, dan value rationality atau rasionalitas nilai di sisi lainnya. Nah, untuk bisa benar-benar melihat gimana pendulum raksasa ini berayun, Lee Seng-dong ngasih kita sebuah kerangka analisis yang sangat praktis. Dia menggunakan 5 elemen penting sebagai alat diagnostiknya. Bayangin, ini kayak lembar check-up medis, tapi untuk sebuah negara. Oh menarik tuh. Apa aja kelima elemennya? Pertama adalah nilai inti. Maksudnya, apa sih tujuan paling akhir yang mau dikejar oleh pemerintah tersebut? Kedua, asumsi tentang sifat manusia. Gimana pemerintah melihat pegawai dan warganya? Apakah mereka dilihat sebagai entitas yang pada dasarnya egois dan malas, atau sebagai makhluk sosial yang peduli satu sama lain? Berarti cara pandang terhadap manusia itu sendiri ya. Terus yang ketiga, Ketiga itu metodologi, gimana cara mereka mempelajari masalah publik dan mecahinnya. Keempat, peran pemerintah. Apakah negara ini sekedar pasif melaksanakan perintah, atau aktif ngambil sikap? Dan yang kelima, posisi disiplin ilmu. Apakah urusan administrasi ini murni sains hitung-hitungan yang bebas nilai, atau justru bagian dari filsafat sosial yang penuh pertimbangan moral? Lewat 5 lensa inilah kita bakal lihat wajah pemerintahan berubah wujud berkali-kali. jadi kalau kita mau menilai rezim pemerintahan manapun, kita tinggal pakai 5 metrik ini ya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memutar waktu ke abad ke-19 di Amerika Serikat untuk melihat kapan pendulum ini mulai berayun tajam ke kutub kanan, yaitu kutub rasionalitas instrumental. Era yang sangat kacau sebenarnya. Bener banget, bayangkan Anda hidup di era tersebut. Sistem pemerintahan saat itu tuh luar biasa kacau, karena apa yang disebut sebagai spoil system atau sistem rampasan kekuasaan, logikanya gini, setiap kali ada presiden baru yang menang pemilu, dia bakal memecat habis-habisan pegawai pemerintah yang lama, mulai dari direktur sampai tukang pos. Lalu diganti sama para pendukung politiknya sendiri, nggak peduli apakah mereka bisa kerja atau enggak. Bisa dibayangin betapa kacaunya itu. Situasi tersebut menciptakan korupsi struktural yang masif dan inefisiensi yang benar-benar melumpuhkan negara. Pemerintahan dijalankan sama orang-orang amatir yang motivasinya murni sekedar ngambil jatah bayaran politik. Nah, kebekuan dan kebusukan sistem ini akhirnya meledak pada sebuah tragedi sejarah di tahun 1881. Saat itu, Presiden Amerika Serikat James A. Garfield dibunuh. Tunggu dulu, jadi presiden dibunuh bukan oleh mata-mata asing atau konspirasi musuh negara,
Tapi oleh pendukung politiknya sendiri cuma gara-gara orang ini? Cuma gara-gara nggak kebagian kuis jabatan setelah Garfield menang. Persis seperti itu. Namanya Charles Guiteau. Dia seorang pendukung yang merasa sangat berhak dapat jabatan konsul di Paris, tapi ditolak. Kekecewaannya berujung pada pembunuhan presiden. Tragedi berdarah ini benar-benar menyentak publik Amerika saat itu. Pasti shock berat sih publiknya. Banget. Mereka akhirnya sadar kalau sistem bagi-bagi jabatan ini bukan cuma korup tapi udah mematikan. Reaksi atas tragedi inilah yang memicu lahirnya Pendleton Act pada tahun 1883. Ini tuh semacam undang-undang reformasi yang secara fundamental ngubah aturan main. Pegawai pemerintah harus direkrut berdasarkan ujian kompetensi, bukan karena koneksi politik. Di titik inilah gagasan tentang netralitas mulai dipuja. Masuk akal sih, publik saat itu pasti sangat trauma dengan politik praktis yang masuk terlalu dalam ke urusan birokrasi. Lalu gimana respons para akademisi ngelihat momentum ini? Nah, disinilah tokoh-tokoh kayak Woodrow Wilson yang kelak jadi Presiden Amerika dan Frank Goodenough merumuskan fondasi akademisnya. Mereka memperkenalkan konsep yang disebut dikotomi politik administrasi. Sederhananya, mereka berargumen kalau politik dan administrasi itu harus dipisahkan secara absolut. Dipisahkan kayak gimana tuh prakteknya? Bayangin sebuah restoran. Politik itu ibarat manajemen yang nentuin menu dan arah bisnis restoran. Sementara administrasi itu murni staf dapur. Koki di dapur nggak usah ikut campur berdebat soal kenapa menu A yang dipilih. Tugas mereka murni cuma masak resep itu seefisien mungkin. Pegawai administrasi harus netral, objektif, dan buta terhadap warna politik. Efisiensi ekstrim. Pokoknya, gimana menyelesaikan pekerjaan dengan biaya paling murah dan waktu tercepat. Kedua, metodologinya empiris, bersandar pada positivisme. Sebentar, bersandar pada positivisme itu maksudnya gimana sih praktiknya di lapangan? Kedengerannya agak akademis banget. Positivisme di sini tuh maksudnya, mereka melihat administrasi publik persis kayak ilmu fisika atau matematika. Kalau A ditambah B, pasti hasilnya C. Semuanya harus bisa diukur dengan angka, metrik, dan data objektif, tanpa sedikit pun mempedulikan variabel perasaan manusia. Nggak ada ruang buat empati berarti ya? Nggak ada sama sekali, dan ini bawa kita pada elemen peran pemerintah yang dipandang murni hanya sebagai pelaksana atau implementer. Pemerintah itu ibarat mesin fotokopi, politisi yang masukin kertasnya, dan birokrasi sekedar nyetak hasilnya persis kayak masternya, tanpa boleh nanya apakah isi tulisan di kertas itu adil atau enggak. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Untuk bikin mesin birokrasi ini jalan dengan presisi tinggi kan pasti butuh semacam arsiteknya. Siapa yang mendesain sistem sekaku itu? Buku Li Shengdong ini menyoroti satu tokoh yang paling fenomenal, yaitu Frederick Taylor dengan konsep manajemen ilmiahnya. Ah, bapak manajemen ilmiah ya? Betul. Taylor ini punya obsesi yang agak gila terhadap efisiensi. Ada satu cerita terkenal dari sumber kita soal eksperimen bongkahan besi atau pig iron. Taylor sampai berdiri di pabrik bawa stopwatch menganalisis setiap gerakan otak pekerja yang lagi mindahin bongkahan besi seberat puluhan kilogram. Dia menghitung durasi angkat, durasi jalan, sampai durasi istirahat murni buat nyari satu cara terbaik yang paling efisien. The one best way. Dan alasan kenapa Taylor sampai harus pakai stopwatch buat ngatur gerakan manusia adalah karena pandangannya tentang sifat dasar kita. Dia mengamati sebuah fenomena yang dia sebut soldiering. Ini konsep yang bilang kalau pada dasarnya manusia itu suka bermalas-malasan kan? Semacam kecenderungan alami buat jadi kaum rebahan kalau nggak ada bos yang ngawasin. Betul sekali. Taylor percaya kalau manusia itu adalah rational man. Manusia rasional yang pada dasarnya egois, cuma peduli pada dompetnya sendiri, dan selalu nyari celah buat kerja sesedikit mungkin tapi dapat bayaran penuh. Karena asumsi inilah, rasionalitas instrumental menganggap inisiatif pekerja itu berbahaya. Manusia nggak boleh dibiarin berpikir sendiri. Makanya butuh prosedur yang ketat ya. Harus ada prosedur operasi standar atau SOP yang sangat kaku, instruksi yang mendetail sampai ke hitungan detik, dan sistem upah borongan. Pekerja cuma dipaksa bergerak sesuai manual. Luar biasa mekanis. Terus gimana ceritanya konsep manajemen pabrik ini bisa menular ke kantor pemerintahan? Kan pabrik sama negara beda banget. Itu berkat sosiolog Jerman bernama Max Weber. Dia mengambil logika pabrik Taylor dan mengangkatnya ke skala negara lewat konsep yang kita kenal sekarang sebagai birokrasi.
Weber menciptakan sistem yang disebutnya otoritas legal rasional. Dalam birokrasi ideal versi Weber, nggak boleh ada ruang buat nepotisme atau favoritisme. Caranya gimana nerapinnya di skala negara? Dengan hierarki yang ketat, pembagian tugas yang sangat kaku, segalanya harus tercatat dalam dokumen tertulis. Dan yang paling ekstrim, sistem ini harus sepenuhnya depersonalisasi. Depersonalisasi? Maksudnya pegawai pemerintah harus ninggalin jiwa dan emosinya di rumah pas berangkat kerja gitu? Tepat. Aturan adalah aturan. Kalau Anda datang ke loket dan formulir Anda kurang satu syarat, cuma karena rumah Anda baru aja kebanjiran, birokrasi Weberian yang sejati nggak akan peduli pada kesedihan Anda. Mereka bakal nolak Anda tanpa emosi karena simpati dianggap bakal merusak keadilan dan efisiensi sistem. Di era ini, manusia di dalam birokrasi direduksi jadi sekedar roda gigitan Panama di dalam mesin negara yang raksasa. Jadi, apa makna dari semua ini? Apakah manusia emang bisa hidup dalam sistem yang sedingin itu? Kalau dipikir-pikir, sistem mesin ini kan pasti ada batas jebolnya. Sebagai manusia, produktivitas kita nggak bisa terus-terusan dipacu cuma pakai SOP dan ancaman potong gaji. Kapan sih akhirnya kebekuan birokrasi ini mulai mencair dan pendulumnya berayun balik? Secara ilmiah, keruntuhan mitos manusia mesin ini dimulai dari sebuah eksperimen yang sangat terkenal antara tahun 1924 sampai 1932. Eksperimen ini dipimpin oleh George Elton Mayo, namanya eksperimen Hawthorne. Lucunya, eksperimen ini awalnya didesain pakai pola pikir ala Taylor. Oh ya? Niat awalnya cari efisiensi juga? Iya, mereka pengen neliti kalau lampu di pabrik diterangin, apakah pekerja bakal lebih cepat ngerakit barang, kalau diredupin, apakah mereka melambat. Eksperimen khas positivisme ya, mengukur fisik dan angka. Lalu apa hasilnya? Hasilnya bikin para peneliti kebingungan. Saat lampu diterangin, produktivitas memang naik. Tapi pas lampu diredupin sampai remang-remang, produktivitas anehnya tetap naik. Loh kok bisa? Nah, ternyata bekerja lebih keras bukan karena pencahayaan fisik, tapi karena mereka sadar lagi diperhatiin sama para peneliti. Mereka merasa dihargai. Eksperimen Hawthorne ini membuktikan kalau manusia bukanlah roda gigi yang egois, kita adalah social man atau makhluk sosial. Sifat dasar kita sebenarnya altruistik reflektif. Kita butuh rasa aman, persahabatan kelompok, dan makna dalam bekerja lebih dari sekedar uang lembur. Fakta itu benar-benar nampar teori klasik ya. Ternyata menganggap manusia murni sebagai makhluk ekonomi itu salah besar. Penemuan ini pun jadi bola salju yang terus membesar sampai akhirnya meledak beberapa dekade kemudian. Mari kita melompat ke tahun 1968. Tahun yang penuh gejolak. Tapi gagal ngasih keadilan buat warganya sendiri. Di tengah gejolak itu, sekelompok ilmuwan administrasi publik muda dan radikal ngumpul di sebuah tempat bernama Minnobruk. Mereka pada dasarnya ngedeklarasiin pemberontakan terhadap mesin birokrasi yang dingin. Konferensi Minnobruk pertama inilah yang menandai ayunan pendulum secara ekstrim ke kutub kiri. Dari rahim konferensi ini, lahirlah gerakan New Public Administration. Di kutub kiri ini, rasionalitas nilai atau value rationality yang pegang kendali. Elemen-elemen pemerintahan dirombak total. Nilai intinya bukan lagi pemujaan membabi buta terhadap efisiensi, melainkan bergeser ke keadilan sosial. Bagi mereka, efisiensi itu nggak ada artinya, bahkan berbahaya kalau sistem tersebut justru nindas kelompok masyarakat yang rentan. Perlu kita catat juga ya, gerakan ini berhaluan cukup kiri secara ideologi. Tapi sumber kita menyajikannya sebagai sebuah evolusi teori yang krusial. Tentu, kita laporkan ini secara imparsial ya. Jadi, di sini nilai utamanya bergeser ke keadilan sosial. Berarti peran pemerintahnya juga berubah drastis dong. Mereka nggak lagi mau jadi mesin fotokopi yang cuma nyetak kebijakan politisi. Sama sekali nggak. Dalam paradigma rasionalitas nilai ini, pegawai administrasi publik diharapkan bertindak aktif. Mereka bukan sekedar pelaksana, tapi advokat. Advokat maksudnya ngebela rakyat gitu? Betul. Kalau ada undang-undang atau kebijakan yang secara tertulis itu sah, tapi penerapannya di lapangan melukai rasa keadilan masyarakat marginal, sang administrator punya kewajiban etis untuk ngeritisinya, ngebela masyarakat, dan nyari celah demi keadilan. Disiplin ilmu administrasi berubah dari sekedar sains matematika yang kaku, jadi filsafat sosial yang syarat perdebatan moral. Administrator dituntut punya empati dan public spirit.
Sungguh sebuah lompatan paradigma ya, dari birokrat sebagai robot tanpa perasaan di kutub kanan, jadi birokrat sebagai pahlawan keadilan sosial, pembela rakyat kecil di kutub kiri. Tapi kalau kita realistis, ayunan ekstrim ke kiri ini kan pasti memunculkan masalah baru. Kalau semua birokrat sibuk berdebat soal moral dan keadilan, kapan jalan tolnya dibangun? Kapan KTP-nya selesai dicetak? Nah, Anda menangkap celahnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pendulum emang nggak pernah bisa diam di satu titik ekstrim tanpa merusak keseimbangan. Ketika administrasi publik era 70-an terlalu sibuk dengan nilai sosial dan mengabaikan hitung-hitungan efisiensi, pemerintah jadi sangat bengkak, lamban, dan boros. Ekonomi merosot. Ujung-ujungnya warga juga yang rugi ya. Betul, itulah kenapa masuk ke era 80-an dan 90-an. Pendulum berayun lagi ke kanan. Lewat gerakan privatization atau privatisasi dan New Public Management yang biasa disingkat NPM. Di sini kita juga melihat masuknya ideologi pasar bebas dan kapitalisme ke dalam pemerintahan. Oh, ini era di mana pemerintah tiba-tiba bergaya kayak perusahaan swasta ya? Persis, NPM mencoba bawa kembali logika pasar ke dalam birokrasi. Mereka bilang pemerintah itu harusnya dimanage kayak CEO mengelola perusahaan multinasional. Fokusnya balik ke hasil, target kinerja, dan efisiensi anggaran. Bahkan warga negara mulai disebut dan diperlakukan sebagai pelanggan atau customers. Tapi tunggu, nyebut warga negara sebagai pelanggan itu rasanya agak bermasalah nggak sih? Bayangin pemerintah mencoba jalanin rumah sakit umum persis kayak pabrik sepatu. Mungkin pencatatan keuangannya efisien, tapi pasien kan nggak sama dengan sepatu. Kalau saya beli kopi di kafe, saya nih pelanggan. Kalau saya nggak suka kopinya, saya tinggal pindah kafe. Tapi warga negara kan nggak bisa semudah itu pindah negara kalau nggak suka layanannya. Warga negara punya hak demokratis yang jauh lebih dalam dari sekedar transaksi jual-beli. Analogi yang sangat tepat. Dan kesadaran itulah yang akhirnya nyumbat ayunan NPM. Masyarakat sadar kalau negara nggak bisa sepenuhnya dijadiin korporasi. Oleh karena itu, di abad ke-21 ini, evolusi teori yang dicatat oleh Li Shengdong mulai bergeser nyari jalan tengah. Jadi nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri lagi ya? Benar. Kita melihat lahirnya teori-teori modern kayak holistic governance dari arah kutub kanan yang mencoba meredam keliaran orientasi bisnis dan public value management dari arah kutub kiri. Kedua kutub ini sekarang lagi bergerak merambat turun menuju titik terendah dari ayunan pendulum, mencoba berintegrasi. Titik integrasi ini menarik banget. Prakteknya di zaman sekarang tuh kayak gimana sih wujudnya? Bayangin aplikasi layanan publik terpadu di smartphone Anda saat ini. Di belakang layar, sistemnya sangat terotomatisasi, efisien, terukur, dan paperless. Itu adalah warisan mimpi efisiensi Taylor dan Weber dari kutub kanan. Otak komputasi yang serba presisi ya. Tepat, tapi desain antarmukanya dibuat ramah pengguna atau user-friendly, aplikasinya memastikan aksesibilitas buat penyandang disabilitas, dan ketika Anda ngadepin masalah unik yang nggak ada di menu, Anda bisa terhubung dengan helpdesk manusia yang ngerespons pakai empati dan fleksibilitas. Itu adalah warisan keadilan sosial dari Meneobrok di kutub kiri. Integrasi inilah yang sedang diupayakan sekarang. Jadi ngegabungin otak komputasi dengan hati manusia. Ngomong-ngomong soal keterbatasan otak komputasi, sumber kita ini juga menyoroti satu pemikir brilian bernama Herbert Simon, yang konon pemikirannya berhasil menjembatani dua kutub ini. Simon ini kan terkenal berani ngelontarin kritik keras, sampai-sampai nyebut teori birokrasi klasik Weber dan Taylor itu cuma sekedar peribahasa yang saling kontradiksi. Kenapa dia bilang gitu? Herbert Simon yang ngomong-ngomong memenangkan hadiah Nobel untuk pemikirannya ini melihat kelemahan fatal dari kaum rasionalitas instrumental. Mereka berasumsi kalau pemimpin itu bisa ngumpulin semua data di dunia, memprosesnya tanpa bias, lalu ngeluarin keputusan yang 100% sempurna dan efisien. Simon ketawa ngelihat asumsi itu. Dia memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas, bisa dikasih contoh sederhananya nggak biar gampang dibayangin? Boleh. Bayangin Anda lagi lapar dan nyari restoran di kota baru. Kalau Anda adalah manusia rasional yang sempurna ala Taylor, Anda harusnya baca semua menu dari 500 restoran di kota itu, ngebandingin harga, jarak tempuh, sama kalori, baru kemudian milih yang paling optimal. Wah, keburu pingsan duluan itu kelaparan. Nah itu poinnya. Mungkinkah Anda lakuin itu? Tentu enggak. Otak Anda terbatas, waktu Anda juga terbatas. Jadi apa yang Anda lakuin? Anda jalan kaki, ngelihat 2 atau 3 restoran, dan milih yang kelihatan cukup enak dan gak antri panjang.
Anda nggak nyari yang paling optimal, Anda nyari yang memuaskan dan cukup. Dalam istilah Simon ini disebut satisficing, gabungan dari kata satisfy dan suffice. Satisficing. Jadi Simon nyadarin para pembuat kebijakan kalau birokrat sehebat apapun nggak akan pernah bisa bikin kebijakan yang sempurna secara matematis. Karena informasi kita terbatas dan dunia ini terlalu kompleks. Tepat sekali. Oleh karena itu, Simon ngebagi keputusan jadi dua. Untuk masalah yang rutin dan berulang kayak perpanjang SIM, silahkan buat keputusan prosedural yang kaku dan diprogram layaknya mesin. Tapi untuk krisis yang kompleks, nggak terduga dan melibati nyawa manusia kayak penanganan pandemi, prosedur kaku bakal gagal total. Disitulah kita butuh penilaian non-prosedural, di mana empati, pengalaman, dan fleksibilitas manusia harus ngambil alih. Berarti pemikiran Simon ini secara elegan ngeruntuhin arogansi mesin efisiensi dan ngasih ruang buat kebijaksanaan manusiawi ya. Sangat elegan dan sangat aplikatif sampai sekarang. Konsep yang sangat membumi dan menyatukan benang merah sejarah kita. Nah, setelah perjalanan melintasi 120 tahun pemikiran ini, pertanyaannya adalah, apa relevansinya bagi Anda yang lagi dengerin pembahasan kita ini? Coba ingat-ingat lagi momen pas Anda lagi berdiri di kantor pemerintahan yang kita bahas di awal tadi. Tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya lagi berhadapan sama hantu-hantu sejarah secara langsung. Hantu masa lalu ya, yang masih ngantri bareng kita. Bener, coba perhatikan petugas di seberang meja Anda. Apakah mereka nolak natap mata Anda, nuntut Anda ngelengkapin formulir dengan presisi absolut tanpa mau dengar alasan Anda murni demi ngejar efisiensi waktu operasional? Kalau iya, Anda lagi berhadapan sama hantu Max Weber dan kutub rasionalitas instrumental. Tapi sebaliknya, apakah petugas tersebut mau dengerin keluhan Anda, memaklumi situasi Anda, dan berusaha nyari diskresi atau celah aman dalam aturan buat ngelayani kebutuhan Anda? Kalau itu yang terjadi, Anda lagi ngerasain buah manis dari pemberontakan konferensi Minobrook di kutub rasionalitas nilai. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Dari apa yang diproyeksikan oleh Li Shengdong dalam bukunya Evolusi Sejarah ini, diprediksi bakal bawa pendulum berayun dalam jarak yang semakin lama semakin pendek. Hingga suatu hari nanti, pendulum itu akan menetap di satu titik pusat di bawah. Titik diam ini digambarkan sebagai integrasi sempurna. Sebuah sistem pemerintahan yang punya efisiensi mesin tanpa cacat, tapi sekaligus punya keadilan manusiawi yang penuh empati. Namun mari kita berpikir kritis. Apa yang harus kita kritisi dari titik sempurna itu? Kalau suatu hari nanti, titik integrasi yang dianggap sempurna itu benar-benar tercapai, dan pendulum sejarah tersebut pada akhirnya berhenti berayun, apakah itu menandakan akhir dari sejarah evolusi pemerintahan kita? Apakah setelah itu kita nggak lagi butuh pemikiran baru? Atau jangan-jangan titik diam yang konon sempurna itu hanyalah sebuah utopia yang sebenarnya menyalahi kodrat manusia yang selalu dinamis. Mungkin pas kita maksain pendulum itu buat diam secara artifisial, bebannya justru bakal bikin rantainya putus, ngerusak mesinnya sama sekali, dan pada akhirnya memaksa kita melahirkan paradigma pemerintahan yang benar-benar asing, yang bahkan belum ada namanya di buku teks manapun saat ini. Sesuatu untuk Anda renungkan saat berikutnya Anda ngambil nomor antrian di kantor pemerintah. Sebuah teka-teki pemikiran yang luar biasa untuk dibawa pulang. Terima kasih telah mendampingi kami menelusuri panjangnya lorong sejarah tentang bagaimana sebuah negara dibentuk, dikritik, dan dijalankan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.